Siapa kau? Siapa kau? Jin Taijun meraung marah. Dia benar-benar merasa ini terlalu sulit untuk diterima. Itu karena dia ditinggalkan dalam keadaan yang terlalu kotor hari ini, dicegat dalam perjalanan ke sini, dan kemudian bahkan dikejar ke kediaman resminya. Meskipun dia memiliki perlindungan formasi, dia masih menderita luka serius seperti itu. Dia sudah merasakan bahwa semua yang terjadi hari ini adalah karena hati nuraninya sendiri yang bersalah, sehingga dia kehilangan ketenangannya. Orang ini kemungkinan besar bukan penegak hukum dari domain abadi. Jika dia adalah, maka dia bisa datang dengan cara yang kuat dan jujur, tidak perlu menyesatkannya, mengalihkan perhatiannya. Setelah bertahun-tahun pertempuran, berapa kali dia berada dalam keadaan yang menyedihkan ini? Ketika dia berpikir kembali, dari zaman kuno hingga sekarang, mungkin hanya sebelum dia sepenuhnya dewasa, serta ketika dia bertempur dalam pertempuran besar Desolate Border, apakah dia menghadapi jenis bahaya hidup dan mati ini? Hari ini, seorang lawan yang tidak dikenal membuat semua jenis saran, menyesatkannya, mengalihkan perhatiannya, menyebabkannya menderita begitu menyedihkan. Itu benar-benar menjengkelkan. Pada titik krusial, dia sudah merasakan bahwa meskipun lawan ini berada di alam makhluk tertinggi, ada beberapa masalah, tidak terlalu stabil. Selain itu, dia seharusnya masih sangat muda. Dia bisa merasakan aura kehidupan yang luar biasa. Ini membuatnya merasa semakin terhina. Ini adalah makhluk tertinggi yang baru? Namun dia benar-benar membuatnya berlari untuk hidupnya seperti ini. Itu benar-benar terlalu memalukan. Melawan pendatang baru, dia bisa saja berbalik, membantai jalannya, menebasnya. Heh! Siha mencibir. Saat ini, dia memahami metode hebat ras kera iblis kekacauan, mahir dalam teknik misterius 89 surga, 72 transformasi mencapai kesempurnaan, menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya, bahkan mata surgawi tidak dapat melihatnya. Siapa kamu? Kamu sebenarnya mahir dalam seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Jin Taijun meraung, menatap matanya, ingin melihat menembus jiwanya. Dia merasa orang ini agak familiar. Mata yang jernih itu membuatnya merasa tidak nyaman, membuatnya merasa tertekan, membuatnya marah, membawa ejekan. Ini terutama terjadi pada senyum Si Hao, yang membawa jenis implikasi yang tak terlukiskan, membuat pikirannya bergetar. Jenis perasaan samar ini terasa semakin nyata. Tidak mungkin. Kepala Jin Taijun bergetar hebat, darah mengalir keluar dari lehernya yang patah. Dia takut dengan pikirannya sendiri, karena dia merasa ini tampak seperti bocah nakal dari dulu. Meskipun dia tidak bisa melihat kebenaran, terhalang oleh simbol perlindungan tubuh, mata itu terlalu mirip. Huang? Pikirannya bergetar, bahkan dirinya sendiri merasa ini tidak masuk akal. Bukankah dia lumpuh? Bagaimana dia masih bisa bertahan setelah menderita kutukan pembunuh abadi? 30 tahun berlalu, anak muda masa lalu seharusnya sudah menjadi orang biasa, bahkan mungkin sudah menyatu dengan tanah kuning. Hanya saja, itu terlalu mirip. Mata itu sepertinya milik orang yang sama. Apakah ada makhluk yang mencapai Dao dalam beberapa dekade? Tidak ada, itu tidak mungkin. Dia dengan paksa menggelengkan kepalanya, segera menolak gagasan ini. Di era yang hebat ini, tidak ada makhluk tertinggi yang berusia di bawah 500 tahun. Ini adalah garis pemisah yang tabu, tidak ada seorang pun yang pernah melewatinya sebelumnya. Huang lumpuh, bagaimana dia bisa melawan jenis domain terlarang ini, mencapai Dao? Namun, mengapa mata itu begitu mirip? Seberkas cahaya pedang menebas. Seni pedang simbol rumput, Dao pedang tak tertandingi, tak terhentikan, hampir menghancurkan alam semesta yang agung. Di antara mereka, masih ada seberkas cahaya merah tua yang didukung, esensi yang ditinggalkan oleh Guillotine pembunuh abadi. Namun, itu dihindari oleh Jin Taijun, dia merasakan ketakutan yang besar terhadap cahaya merah itu. Namun, seni pedang simbol rumput itu aneh, sangat kejam. Itu meletus dalam kehampaan, tangkai demi tangkai rumput muncul di kehampaan, berakar di kubah langit. Setiap tangkai memiliki 9 daun bilah yang bergerak-gerak. Energi pedang meletus dalam jutaan dan jutaan garis, bergemuruh dengan suara seperti air terjun yang tak berujung, mengalir turun dari surga. Jenis pemandangan ini terlalu mengerikan, menebas semua hal. Kita pergi. Anjing kecil itu meraung, berteriak dengan segala yang dimilikinya. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka roh formasi yang hancur akan mendukung formasi besar itu.
Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Sekarang, tidak ada waktu tersisa. Siha menyipitkan matanya. Dia melihat cahaya darah meletus, melihat kepala Jin Taijun terbelah. Energi pedang berat yang tak berujung itu jatuh seperti air terjun kekacauan purba, mengalir turun dari atas, menghancurkan segalanya. Namun, dia juga menghela napas. Menebas roh primordial di tengkorak itu sepertinya tidak mungkin. Siha mengikuti di belakang anjing kecil itu, menghilang dalam sekejap mata, bergegas keluar dari keluarga Jin, menghilang ke batas cakrawala. Di belakang, cahaya abadi meluap, cahaya warna-warni yang menguntungkan muncul dalam garis-garis tak berujung, menghancurkan langit dan bumi. Itu menyapu gunung dan sungai yang tak berujung, tetapi tidak mendarat di tubuh mereka. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Di dalam tanah kuno utama keluarga Jin, ada tengkorak retak yang memancarkan cahaya. Roh primordial Jin Taijun keluar dari cangkangnya, bergumam di sana. Dia benar-benar terkejut. Dia merasa semakin seperti itu adalah Huang. Namun, itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin itu dia? Dia memasuki keadaan kebingungan. Pada akhirnya, dia menggigil kedinginan. Jika itu adalah anak muda itu, maka segalanya akan jauh lebih merepotkan. Berapa usianya? Di dunia kultivasi, dia terlalu muda. Namun, dia sudah mencapai begitu banyak, seberapa konyol dia nantinya. Siapa yang bisa menghentikannya? Jika dia diberi lebih banyak waktu, bahkan di domain abadi, anak muda ini akan menimbulkan badai besar. Keributan meletus di 9 langit 10 bumi. Sekarang, orang-orang domain abadi sedang mendiskusikan penarikan mereka, dan kebanyakan orang setuju. Namun, ini juga memicu krisis, karena semua orang yang sebelumnya berhubungan dengan makhluk kegelapan tidak dapat kembali ke domain abadi. Ini membuat banyak orang ketakutan. Mereka penuh dengan keengganan, sehingga protes menjadi berisik. Yang tidak beruntung pasti tidak bisa dibawa kembali ke domain abadi. Bencana sama sekali tidak bisa muncul di tanah suci itu. Ini adalah aturannya. Di era besar terakhir, ada tokoh senior yang hebat, ahli luar biasa yang terkenal yang, karena mereka bertarung sepanjang tahun melawan makhluk kegelapan, terkontaminasi oleh aura kegelapan, sehingga meskipun menjadi tokoh hebat, pada akhirnya tetap tidak bisa kembali ke domain abadi. Daerah terlarang 9 surga, beberapa dari mereka memiliki latar belakang seperti ini. Tidak, kita harus kembali. Beberapa orang berteriak, hanya ingin memberontak. Sayangnya, sikap tingkat yang lebih tinggi terlalu tegas. Kebanyakan orang bisa kembali, tetapi mereka yang telah berhubungan dengan makhluk kegelapan terlalu lama, jelas memiliki aura kegelapan, harus tetap tinggal. Itu sampai pada titik di mana mereka bahkan membuat beberapa pengaturan untuk orang-orang ini sehingga mereka bisa memasuki beberapa daerah terlarang. Dikabarkan bahwa itu adalah rumah-rumah keberadaan kebanggaan surga yang sebelumnya datang dari domain abadi. Tempat-tempat ini terkenal dan kuat. Setelah bertahun-tahun tidak bersuara, apakah masih ada kehidupan di wilayah terlarang? Kita mungkin akan membuang-buang hidup kita dengan pergi ke sana. Konon, mereka yang masuk ke sana tidak pernah keluar hidup-hidup. Situasinya agak kacau. Kenyataannya, terlepas dari apakah itu 9 langit atau 10 bumi, semuanya seperti ini. Semua kekuatan berada dalam kekacauan, keluarga yang berumur panjang tidak dapat tetap tenang. Siha menebas Jin Taijun, berita ini baru mulai menyebar, tidak diketahui oleh semua orang. Kalau tidak, kekacauan akan semakin besar. Saat ini, ada pertemuan terhormat di surga tak terukur, yang dikenal sebagai pertemuan para jenius. Situasi saat ini sangat mengerikan, zaman tanpa kultivasi akan segera tiba, jadi para kultivator domain abadi semuanya takut, ingin mundur. Makhluk kegelapan juga tidak ingin bertarung langsung, ingin mundur, jadi tentu saja ada beberapa elit klan dari 9 surga yang ragu-ragu. Mereka semua mencoba mencari cara untuk meninggalkan dunia ini. Pertemuan terhormat kali ini dapat dianggap sebagai perpisahan terakhir dari yang paling kuat di generasi ini. Itu karena jalan dari berbagai klan semuanya berbeda. Tentu saja, ini juga merupakan pertemuan pertukaran, melihat pilihan yang dibuat orang lain, kemana berbagai keluarga menuju. Apakah kalian semua mendengar, Raja Mahkota 10 yang telah menyendiri selama bertahun-tahun telah keluar, akan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dikabarkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia akan langsung menuju ke domain abadi.
Kudengar bahwa murid ganda Si juga telah dipilih oleh domain abadi, akan menjadi pewaris langsung dari sekte kuno yang kuat. Tidak ada kekurangan jalan bagi para jenius. Orang-orang yang paling menakjubkan ditakdirkan untuk dipilih. Sepanjang jalan, Siha mendengar semua jenis rumor. Dia sangat tertarik. 30 tahun berlalu, bagaimana kabar teman-teman lama itu? Pertemuan terhormat terakhir dari era besar ini, orang-orang itu mewakili puncak generasi ini. Bahkan Sutuo yang agung, Lansian, Tuo Guyulong, semuanya akan muncul. Apakah orang-orang seperti kita bisa pergi? Meskipun kita adalah tokoh-tokoh kuat di wilayah kita, di generasi ini, kita bukan bagian dari kelompok yang paling kuat. Kita akan melihat-lihat saja di luar. Sepanjang jalan, semua jenis berita menyebar. Banyak orang berdiskusi, menantikan ini, tetapi juga merasa menyesal. Situasi yang lebih besar memburuk, banyak kebanggaan surga akan tinggal jauh dari bumi ini, memasuki domain abadi. Ini akan menjadi pertemuan terhormat terakhir. Periwangsi akan muncul. Meskipun aku mengaguminya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergaul dengannya. Wangsi bukan lagi pewaris terpenting keluarga Wang, Wangsi telah muncul. Dia dikenal tak tertandingi di bawah langit, tak tertandingi. Dia kemungkinan besar akan menuju ke sana, jadi kecemerlangan Periwangsi pasti akan memudar jika dibandingkan. Jin San juga pergi. Apakah dia dan Wang sebelah sudah menjadi rekan Dao? Sepertinya aku telah mendengar bahwa beberapa keadaan telah muncul di keluarga Jin. Para pembudidaya dari berbagai negeri sedang mendiskusikan ini. Hal utama adalah bahwa berkumpulnya para jenius kali ini membawa makna khusus. Kejayaan era besar ini akan segera berakhir, kemunduran. Orang-orang ini akan berpisah, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Ada beberapa orang yang menghela napas, berdiskusi dan menyebut banyak orang. Mereka semua adalah talenta heroik dunia ini. Kudengar para wanita suci dari sekte penyembuhan surga telah kembali menjadi satu, menjadi menakjubkan dan luar biasa, sangat kuat. Penyihir sekte pemutus langit juga tidak sederhana. Si Hao diam-diam mendengarkan semuanya, keuntungannya tidak sedikit, mempelajari beberapa informasi tentang beberapa teman lamanya. Mata Cao Yusheng menjadi cemerlang, menggosok tangannya dan berkata, kita juga harus pergi, sudah waktunya untuk kembali. Kita belum keluar selama 30 tahun, seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk tahu bahwa penguasa Cao telah kembali. Jika kita berbicara tentang siapa pahlawan nomor satu di bawah langit, maka aku harus menunjukkan kepada semua orang dengan siapa mereka bermain-main. Jika kamu ingin mencapai Dao, kamu harus menunggu 500 tahun lagi. Anjing kecil itu berkata dengan kejam, langsung memukulnya. Siapakah pahlawan terhebat di kolong langit? Akulah aku, penguasa agung Cao. Cao Yusheng berteriak dengan penuh percaya diri. Alhasil, ia langsung terbanting ke tanah oleh seekor anjing kecil seukuran telapak tangan, bahkan wajahnya terinjak, tidak mampu bangkit kembali. Anjing kecil itu menginjak pipinya, terus-menerus menggonggong. Sudah sebesar ini, tetapi ia malah ditindih ke tanah oleh seekor anjing kecil, apalagi berani berteriak seperti ini. Sungguh memalukan. Penguasa agung apa? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan anjing itu, diganggu seperti ini, benar-benar sampah. Tidak bisakah kau membuat keributan seperti itu? Sepanjang jalan, para pejalan kaki terkejut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengerutkan bibir, sengaja mengejek dan mengejek Cao Yusheng. Mengapa aku merasa ada yang aneh? Apakah kalian semua mendengar, ketika Wang Da ditangkap, ada seekor anjing kecil yang ikut serta dalam kejadian itu. Ada cukup banyak orang di sepanjang jalan, semuanya bergegas menuju Gunung Sumi, tanah suci ini. Gunung Sumi adalah tanah suci bagi garis keturunan biksu kuno. Namun, sayangnya, karena sebuah pertempuran, Gunung Sumi hancur berkeping-keping, puncaknya tenggelam dalam kekacauan purba, tidak muncul lagi. Sekarang, yang tersisa hanyalah beberapa sisa kerangka, serta gunung raksasa yang hancur. Konon, Gunung Sumi menjulang tinggi ke angkasa luar sebelumnya, dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang-bintang, luasnya tak tertandingi. Itu adalah puncak keempat terbesar di dunia, yang tidak akan pernah binasa sepanjang masa, banyak obat-obatan suci ditanam di atasnya. Selain itu, di puncak gunung, ada ramuan abadi dan pohon-pohon Buddha, serta pohon abadi Bodhi yang terkenal,
sejenis obat umur panjang yang tak tertandingi. Sayangnya, seiring berlalunya waktu, kejayaan masa lalu pun sirna. Garis keturunan biksu kuno juga menurun setelah pertempuran Immortal Ancient, sampai-sampai menghilang. Apa yang disebut kejayaan dan apa yang disebut umur panjang itu relatif. Ketika bencana besar yang sesungguhnya terjadi, tidak banyak yang bisa memastikan kelangsungan hidup abadi. Tidak ada halangan apapun di sepanjang jalan. Kelompok Siha mendekati sisa-sisa Gunung Sumi. Sepanjang jalan, gunung kuno itu menjulang tinggi, memanjang terus-menerus. Orang bisa membayangkan betapa indah dan cantiknya tempat ini dulunya, ada gumpalan aura yang luar biasa bahkan sekarang. Sebagian besar gunung hancur, setelah mengalami pertempuran hebat. Puncak-puncak gunung yang besar semuanya rata, hanya setengah dari tubuh mereka yang dulu megah yang tersisa. Tanaman merambat tua membentang, beberapa sangat tebal, yang setebal ember yang biasa terlihat. Rumah-rumah kasar juga bisa dilihat, tersebar di sekitar punggung gunung. Energi spiritual memenuhi udara. Saat mereka masuk lebih dalam, kehidupan tanaman tidak lagi semewah dulu, beberapa tanah kuno terekspos. Ada banyak sisa-sisa dan bangunan rusak yang menutupi pegunungan, puing-puingnya berkilau. Batu bata, ubin, dan benda-benda lain dari garis keturunan biksu kuno semuanya sangat istimewa. Ada biara-biara berbata perak dan kuil-kuil berubin emas, semuanya adalah bangunan suci, biksu abadi bahkan duduk di dalamnya sebelumnya. Sayangnya, semuanya telah lama menjadi asap. Pertempuran itu menghancurkan segalanya di dunia. Bahkan sekte-sekte kuno yang mulia pun digulingkan. Saat itu, Raja Biksu Abadi yang tak tertandingi dikenal memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, mampu secara langsung menghadapi Shutuo dan Anlan, orang-orang ini, namun pada akhirnya, tubuh emasnya masih tertusuk. Hari itu, tubuh emas 6 sang runtuh. Gunung Sumi pun retak, puncak-puncaknya menghilang, sehingga menjadi bagian dari masa lalu. Hari itu, darah biksu mewarnai langit, 6 dao menangis, dunia berduka. Pertempuran masa lalu mengguncang langit dan bumi, bahkan makhluk-makhluk gaib pun menangis terseduh-seduh. Kemampuan ilahi biksu kuno itu terungkap sepenuhnya, negara di dalam telapak tangan, Buddha hidup di masa depan, biksu yang tidak akan binasa, semuanya ditampilkan, dunia dibantai hingga menjadi merah tua. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan pada akhirnya. Tempat ini menjadi reruntuhan, menjadi peninggalan masa lalu. Itu seperti reinkarnasi. Pada akhirnya, hari itu akan tiba ketika akan ada pertempuran besar lainnya. Konfrontasi besar akan tiba, dunia dirusak oleh api, teriakan pembunuhan mengguncang langit, mereka yang terlibat tidak terbatas pada 9 surga 10 bumi, tetapi juga dari dunia surga. Ada legenda yang menyatakan bahwa Gunung Sumi akan kembali di masa depan, bahwa Buddha akan terlahir kembali melalui api dari reruntuhan, berpartisipasi dalam pertarungan besar, melakukan pertempuran terakhir. Tempat ini benar-benar besar. Di masa lalu, berapa banyak orang yang ada di warisan ini? Cao Yusheng terdiam. Sudah cukup lama sejak mereka pertama kali melangkah ke tempat ini, terlalu banyak jejak kuil di sepanjang jalan. Secara keseluruhan, tempat ini benar-benar terlalu luas dan tak terbatas. Dulu, ini adalah negara Buddha, semua penduduknya adalah biksu. Ada jutaan dan jutaan makhluk, semuanya percaya pada Raja Biksu Abadi, yang menguduskan tubuh emas 6 sang di kuil. Anjing kecil itu mendesah kagum, ekspresinya rumit, mengingat beberapa hal di masa lalu. Apa yang bisa kamu ingat? Tanya si Hao. Anjing kecil itu mendecakkan bibirnya, berkata, dulu, Raja Biksu Abadi memiliki teratai Buddha yang tumbuh di kolam kebajikan di sana, biji teratai itu benar-benar terlalu lezat. Si Hao benar-benar terdiam. Cao Yusheng juga tercengang. Mereka awalnya mengira itu hanya sentimental, merasakan kesedihan, tetapi siapa sangka itu hanya karena merindukan teratai Buddha di kolam kebajikan itu, masih memikirkannya. Anjing bodoh ini, kau benar-benar memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. Cao Yusheng bergumam pelan. Mereka tiba di Gunung Sumi. Ini adalah bagian utama, sangat tinggi dan megah, tetapi dikabarkan itu hanyalah gunung yang rusak. Di mata si Hao dan Cao Yusheng, ini bahkan lebih seperti dataran tinggi raksasa, terlalu luas. Itu berkali-kali lebih besar daripada banyak badan gunung yang bergabung menjadi satu. Kenyataannya, dikabarkan bahwa karena perubahan yang terjadi di langit dan bumi, Raja Biksu Abadi menunjukkan metodenya, tempat ini dengan cepat menyusut.
Kalau tidak, ukurannya akan lebih besar. Gunung yang rusak, atau mungkin bisa disebut dataran tinggi, berwarna abu-abu. Ada batu-batu yang menumpuk di sekitarnya, jurangnya sangat besar. Di dekatnya, kehidupan tanaman jarang, hanya sedikit tanaman hijau. Mereka semua adalah pohon-pohon kuno, spesies yang bermutasi yang sangat tegak dan kuat, berkelok-kelok seperti naga tua di sini. Namun, puncak gunung yang rusak itu malah hijau dan subur, sangat padat seperti karpet hijau. Itu diletakkan di atas puncak gunung, beberapa bunga aneh juga tumbuh di atasnya, melepaskan aromanya. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini menjadi reruntuhan, itu masih luar biasa. Samar-samar, mereka tampaknya dapat mendengar suara kitab suci, suara nyanyian samar-samar terdengar, terpancar dari kehampaan. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak seorang pun bersedia mendirikan sekte di sini, karena jika mereka mendirikan sekte di sini, suara kitab suci sesekali akan mengalihkan perhatian mereka, dengan mudah menggoyahkan mereka dari keyakinan mereka. Musik sitar dapat didengar, suaranya seperti suara mata air yang jernih. Mereka mengalir di sepanjang batu kapur di bawah sinar bulan, berhamburan menuruni tebing dan ke bambu hijau, jernih dan indah. Tempat itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi, kabut abadi berputar-putar. Ada seorang wanita yang memainkan sitar, penampilannya sangat cantik, duduk di atas meja giok. Jari-jarinya tampak menari, memainkan lagu yang indah. Di sekelilingnya, ada ratusan dan ribuan burung terbang ke sana kemari, berputar-putar, tidak kurang dari burung luan dan burung-burung dewa lainnya di antara mereka. Layak menjadi putri Yaoyu, lagu ini telah menggerakkan hati Daoku, penuh dengan pesona abadi, murni dan bebas dari kekasaran. Seseorang berkata sambil mendesah kagum. Orang yang memainkan sitar itu tepatnya adalah putri Yaoyu dari istana kekaisaran yang berumur panjang. Musik sitar itu indah, membawa pesona Dao yang hebat, memengaruhi orang-orang di sekitarnya, semua jenis burung keberuntungan datang untuk menikmati diri mereka sendiri. Raja 10 Mahkota telah datang. Seseorang berteriak kaget, melihat seorang pria mendekat dari kehampaan dengan gerakan yang kuat, heroik dan kekuatan yang mengesankan, menaiki gunung Sumi yang hancur. Ini adalah sosok heroik yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar di Desolate Border, seseorang yang berani bersaing dengan klan kaisar pihak lain, salah satu dari kebanggaan surga di masa lalu. Kemunculannya tentu saja memicu keributan. Banyak orang menoleh, perhatian mereka tertuju. Di kejauhan, Cao Yusheng dan yang lainnya berhenti, melihat sebuah tanda. Gonggong. Anjing kecil itu segera memamerkan taringnya, menjadi sangat kesal. Siapa yang menulis ini? Ia melotot. Jangan memancing masalah. Si Hao menghentikannya. Bahkan dari jauh, mereka dapat melihat sebuah tanda, di atasnya tertulis, makhluk kegelapan dan anjing tidak diizinkan masuk. Tidak heran mata anjing kecil itu membelalak, sangat marah. Bajingan, siapa yang berani meremehkan orang hebat ini? Wang Da ditangkap di depan semua orang, membuat keluarga Wang marah. Mereka tidak tahu siapa orang misterius itu, tetapi mereka tahu bahwa ada seekor anjing kecil yang bahkan mengintimidasi keluarga Immortal Domain. Namun, kemudian, mereka mengetahui bahwa anjing itu kemungkinan besar menggertak, tidak memiliki kemampuan ilahi seperti sebelumnya. Orang-orang keluarga Wang sangat kejam. Ini kemungkinan besar adalah pekerjaan mereka, karena Wang Xi adalah salah satu pengusul pertemuan terhormat ini. Anjing kecil itu marah, menggertakkan giginya di sana. Jika bukan karena si Hao yang menahannya, ia mungkin langsung berteriak dan bergegas. Mari kita lihat-lihat dulu, jangan terburu-buru untuk berteriak. Kata si Hao, mencoba menenangkannya. Anjing kecil itu berpikir sebentar, merasa bahwa ini masuk akal. Mereka harus mencoba melihat seperti apa gerakan orang-orang ini terlebih dahulu. Saat ini, seorang gadis kecil berambut perak muncul, dari penampilannya berusia 12 atau 13 tahun, kulitnya seperti batu giok halus, wajahnya sangat halus dan cantik. Rambut panjangnya yang panjang dan berwarna perak menjuntai hingga ke pinggangnya, berkilauan dengan cemerlang, matanya yang seperti batu rubi sangat besar dan cerdas. Tepatnya kelinci giok bulan. Dia memeluk seekor kilin kecil seputih salju, juga datang. Seekor kelinci kecil. Mata anjing kecil itu bergerak-gerak. Dengan suara sou, cahaya putih berkedip-kedip, berubah menjadi seekor kelinci putih kecil, menggoyangkan pantatnya saat mengikuti di belakang kelinci giok bulan. Anjing mesum sialan ini.
Cao Yusheng langsung kesal. Anjing kecil ini mencoba menipu teman lamanya. Wayaya, dari mana kelinci kecil ini berasal? Lucu sekali. Kelinci giok bulan segera membuang kilin yang dipegangnya, mengambil anjing kecil di tanah. Apakah kau menguji dirimu sendiri? Si Hao yang berdiri di kejauhan langsung terdiam. Dia sendiri adalah seekor kelinci. Kilin kecil itu masih tidur, tetapi akhirnya terlempar ke tanah, merasa sangat dirugikan. Anjing kecil itu juga tidak merasa senang, karena ketika diangkat, ia dicubit dan digosok di mana-mana, lalu telinganya terpelintir. Gonggong. Ia langsung memamerkan taringnya. Ih, mengapa teriakanmu begitu, imut? Anjing kecil itu hampir memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi merah. Berapa umurnya? Namun ia disebut imut. Ia segera melompat dan berlari. Hehe, Cao Yusheng mencibir. Mereka mulai mendaki Gunung Sumi yang rusak. Di kejauhan, ada sosok cantik, pakaian putihnya lebih murni dari salju, yang sedang menyeruput teh. Ia memiliki rambut hitam panjang yang indah, kulitnya seperti salju, mata yang cerah dan gigi putih, seolah-olah ia adalah seorang abadi yang diasingkan. Itu adalah perisekte penyembuhan surga, gabungan Qing Yi dan Yu Chen. Ada banyak orang yang mereka kenal di sekitar mereka, misalnya, Su Tuo yang agung, Raja Langit Kecil, Tuo Guyulong, dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Si Yang Dua Pupil, Zixian, dan yang lainnya datang, menarik banyak perhatian. Mereka adalah kekuatan utama generasi muda dalam perang perbatasan yang sunyi. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka sekarang. Ada orang-orang yang berdiskusi di antara mereka sendiri, merasa bahwa mereka seharusnya menjadi anak muda paling kuat di dunia saat ini. Segera setelah itu, terjadi keributan besar. Lebih banyak orang datang, cukup banyak orang yang berdiri untuk menyambut mereka. Wang Xi telah datang, pewaris keluarga Wang yang paling kuat. Dari 9 naga keluarga Wang, semakin muda mereka, semakin kuat. Siapa yang mengira akan ada naga ke-10? Dia hanyalah anak Dewa Wang, yang dikabarkan telah menerima manfaat besar dari Dao Agung. Semua orang segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang berdiri untuk menyambutnya dengan senyuman.